Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Bapak dosen dimanapun beliau berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita sama-sama cintai, teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dalam hal ini kami dari kelompok 2 Prodi PAI, kami akan memaparkan materi tentang ilmu dan nilai filsafat dalam pendidikan Islam, yang dimana hal ini saya sendiri sebagai moderator. Dan untuk pemateri pertama yakni saudara kami Hambara Putrawan. Untuk pemateri kedua saudari kami Riyadul Jinan. Dan pemateri terakhir saudari Zimah. Baiklah, marilah kita dengarkan pemaparan para pemateri sebagai berikut. Baik, bismillah. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ilmu dan nilai dalam filsafat pendidikan Islam. Saya pemateri pertama akan menerangkan tentang hakikat kebenaran. Apa sih hakikat kebenaran itu? Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Purwadarminta menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran itu sesuai dengan apa yang diteorikan dengan apa yang ada di lingkungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu adalah sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kebenaran itu adalah kejujuran atau ketulusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Dan di sini selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Di sini ada 4 teori kebenaran yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama itu teori korespondensi namanya. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Jadi teori korespondensi ini adalah kebenaran itu bisa diketahui kebenarannya tatkala kita mengetahui ini teorinya, kemudian ini di lingkungannya atau di lapangannya itu, antara teori dengan objeknya itu benar-benar adanya. Itu teori korespondensi. Yang kedua, teori pragmatisme, the pragmatic theory of truth. Jadi pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika. Teori pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau tergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kalau teori pragmatis tentang kebenaran ini, teori pragmatis meneliti tentang kebenaran, yaitu kebenaran itu harus bersifat fungsional dalam kehidupan manusia, baru dikatakan kebenaran. Yang ketiga yaitu teori performatif. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin. Di mana teori performatif ini adalah
teori teori merupakan teori yang mengungkapkan atau menyatakan sesuatu secara deskriptif. Atau teori performatif ini adalah teori kebenaran yang dapat diketahui dari hasil suatu deskripsi terhadap apa yang dinyatakan benar itu. Yang keempat, teori kebenaran yang paling benar menurut kami adalah teori kebenaran menurut agama. Agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menentukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Jadi agama di sini mengambil andil untuk menampilkan kebenaran itu seperti apa. Jadi kebenaran menurut agama itulah kebenaran yang datang dari Sang Pencipta. Tiada kebenaran yang paling benar kecuali kebenaran yang datang dari Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Sumber dan jenis ilmu. Sumber ilmu perspektif Islam. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak dapat diragukan lagi. Jadi, epistemologi dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subjek kajian Islam sebagai titik pola pikir. Dalam Islam, diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala sesuatu ilmu dan kekuasaan yang meliputi bumi dan langit, dan yang nyata maupun yang gaib. Adapun sumber-sumber dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam menurut pendapat Imam Al-Ghazali, yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran yang menempati urutan pertama dalam hierarki sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup, sumber hukum, ilmu ajaran Islam, serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Ketiga, akal. Akal menurut Al-Ghazali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna dan mulia, sehingga dapat membawa manusia pada derajat yang tinggi. Berkat akal inilah juga semua makhluk tunduk pada manusia. Keempat, hati. Terminologi hati merupakan istilah yang sering digunakan oleh Al-Ghazali. Dalam pendapat Al-Ghazali, hati memiliki dua pengertian. Yang pertama, qalb didefinisikan sebagai daging yang bersuhu panas yang berbentuk kusama terada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali, dan kalbu itu tempat melahirkan jiwa yang bersifat hewani. Maka keduanya adalah sangat lembut. Pembimbing rohaniyah yang memiliki dengan kalbu yang lembut, jasmani itu ketergantungan kepada anggota-anggota badan dan sifat-sifat yang disifati. Kelemah lembutan itulah yang hakikat manusia mengerti, yang alim, penceramah, pencari ilmu, pahala, dan ganjaran. Selanjutnya, indera. Secara fitrah, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ilmu yang diperoleh melalui indera tersebut sebagai ilmu indrawi atau empiris. Ilmu indrawi ini dihasilkan dengan cara persentuhan indera-indera manusia dengan perangsang yang dapat dari luar atau alam. Jadi, dari persentuhan atau penginderaan inilah kemudian dihasilkan ilmu, namun sebagian sumber ilmu pengetahuan.
Indra tidak cukup memadai untuk dijadikan sebagai patok sumber ilmu, mengingat indera manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan timbulnya kesalahan persepsi atau pendapat dalam manusia mengenai suatu objek. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis ilmu dalam filsafat. Kebanyakan tidak merincikan berbagai cabang ilmu, hanya biasanya diberikan contoh ilmu apa saja yang termaksud dalam masing-masing kelompok. Pergolongan ilmu pengetahuan sebagaimana dikutip dari Surojoyo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu formal dan ilmu non-formal. Suatu ilmu tersebut dikatakan ilmu formal apabila ilmu di dalamnya menyangkut kegiatan tidak bermaksud menyelidiki data-data inderawi yang konkret, misalnya matematika dan filsafat. Sedangkan ilmu yang disebut ilmu non-formal apabila di dalam ilmu tersebut mengalami pengalaman inderawi memainkan peranan sentral atau utama. Ilmu ini di seluruh kegiatannya berusaha menyelidiki secara sistematis. Contohnya ilmu hayat, ilmu alam, ilmu manusia, dan ilmu murni. Ilmu murni adalah ilmu yang bertujuan untuk meraih kebenaran demi kebenaran. Misalnya matematika, metafisika, sedangkan ilmu terapan adalah ilmu yang bertujuan untuk diaplikasikan dan diambil manfaatnya. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu hukum, psikologi, sosiologis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu nomotetis dan ilmu ideografis. Ilmu nomotetis adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan gejala pengalaman yang dapat diulang terus-menerus, hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan suatu hukum alam. Termaksud dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam yang objek pembahasannya adalah benda alam dan gejala alam yang didekati dengan cara menerangkan. Sedangkan ilmu ideografis adalah ilmu yang objek pembahasannya itu merupakan objek yang bersifat individual, unik, yang hanya terjadi satu kali, dan mencoba mengerti atau memahami objek menurut keunikannya itu. Termaksud dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu budaya. Ilmu objek pembahasan adalah produk manusiawi. Deduksi ialah ilmu yang dimana melibatkan suatu proses pemikiran akal budi manusia dari pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat umum dan abstrak. Jadi tentang hal-hal yang bersifat khusus itu, dia itu melibatkan yang individual seperti matematika. Sedangkan ilmu induktif adalah ilmu yang penyelesaian masalah-masalah tentang yang bersangkutan berdasarkan atas pengalaman inderawi. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe di bawah.